Raja Wali. Selamat pagi, selamat pagi Chelsea. Selamat pagi Kak Foni. Iya, apa kabar semuanya adik-adik? Pasti luar biasa deh Kak. Pasti. Kan kemarin kita baru Zoom minggu iya, kita kemarin. baru Zoom loh. Seneng banget Seneng kita banget. ketemu adik-adik. Betul sekali, kita senang banget lihat Kak adik-adik semua di rumah sehat-sehat, tidak kekurangan suatu apapun ya adik-adik ya. Kita senang sekali bisa ketemu walaupun hanya lewat Zoom. Iya. Tapi Kak Foni, walaupun kayak gitu kita masih bisa beribadah sama Tuhan Betul Yesus. sekali. Kita harus bersyukur. Betul, kita bersyukur sekali kalau Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang baik ya, Betul. yang menjaga kita dan memelihara kita sampai dengan saat ini. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita mau siapkan hati kita mau bergerak buat Tuhan, kita mau angkat pujian. Apa nih adik, apa nih Kak Chelsea nih? Kita mau goyang-goyang kali ya iya, nih ya Kak goyang-goyang apa Foni. nih? Lagunya yang kayak gini-gini loh, tahu gak? Gini. Ini kan langkah-langkah gitu ya. Oh tahu. Langkah selangkah. Betul sekali. Nih adik-adik di rumah juga pasti pada kangen Kak Foni nyanyi lagu langkah Betul selangkah. sekali. Adik-adik di rumah kita mau bangkit berdiri, kita mau tepuk tangan. Yang di rumah yang bisa pakai gaya, kita pakai gaya sama. Pasti pada inget dong Iya. Yuk kita mau angkat pujian gerakannya. ini sama-sama ya Kak Chelsea ya. Oke, let's go. Ayo Kak Lewi. Semuanya tepuk tangan ya. One, two, three, semua. Langkah selangkah, hanya langkah selangkah. Di jalan Tuhan memimpin langkah selangkah. Ayo hati-hati, hati-hati melangkah. Lakukan dengan doa. Ini jalan kemenangan. Langkah selangkah. Adik-adik sekali lagi ya. Kak Foni sekali lagi. Yuk. Langkah selangkah, hanya langkah selangkah. Di jalan Tuhan memimpin langkah selangkah. Hati-hati, hati-hati melangkah. Lakukan dengan doa. Ini jalan kemenangan. Langkah selangkah. Ini jalan kemenangan. Langkah selangkah. Sekali lagi ya. Ini jalan kemenangan. Langkah selangkah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yeay. Yesus. Tapi Kak Chelsea, Kenapa tuh Kak aku Foni? pengen punya sobat yang setia sekali. Tapi siapa ya kira-kira Kak yang Foni tuh sebenarnya punya satu sobat yang setia yang selalu nemenin Kak Foni. siapa? Adik-adik tahu gak siapa? Pasti adik-adik tahu karena sobatnya tuh sama kita. Masa Kak Foni lupa sih? Oh, Kak Foni tahu. Kira-kira siapa? Ayo, adik-adik jangan ada yang kasih tahu Kak Foni dulu. Kak Foni tahu karena ada lagunya. Kita nyanyi sama-sama yuk. Apa tuh lagunya? Ada satu sobatku yang setia. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Ayo adik-adik kita naikkan pujian ini ya. Ya, Ada sama-sama. satu sobatku yang Betul setia. sekali. Tuhan Yesus yang setia buat Ya, semuanya. Ada Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa Kak? Oh, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi ya Kak, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghiburku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Coba dong sekali lagi.
sahabat yang setia. Amin. Yuk adik-adik, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian ini ya. Bapakku datang untuk berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan adik-adik, Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik, kita mau lipat tangan kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau arahkan hati kita mau serius kepada Tuhan. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita dan berfirman dalam firman Tuhan pagi hari ini. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami masih diberikan kesehatan Tuhan dari Engkau ya Tuhan. Kami masih diberikan kesempurnaan daripada Engkau semua ya Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau pakai kami semua duduk diam dengar-dengaran. Juga Kau mempersiapkan Tuhan kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan pagi hari ini. Kau pakai tambah hari, tambah luar biasa, dan tambah mengasihi dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik semua, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa ketemu lagi sama adik-adik walaupun masih secara online ya. Nah adik-adik, siapa yang siap dengarkan firman Tuhan? Angkat jempolnya. Kita bilang aku siap. Oke, yang sudah siap kita akan sama-sama siapkan hati. Adik-adik, di sini siapa yang punya opa?
Ada yang punya opa? Opa tuh apa? Opa tuh kayak kungkung atau engkong ya, kakek. Ada yang punya? Nah, pasti kalau yang punya engkong suka main ke rumahnya ya. Nah, di Alkitab ada 2 anak yang juga pergi main ke rumah engkongnya, ke rumah kakeknya. Nih, namanya Manasye dan Efraim. Manasye anak yang besar, Efraim anak yang kecil. Manasye sama Efraim ini anaknya siapa? Dia itu anaknya Om Yusuf. Nah, Om Yusuf ajak Manasye dan Efraim ini pergi ke rumah Opa Yakub. Mereka naik apa? Mereka naik kereta kuda. Mereka senang sekali. Pluk tiplak tipluk tiplak tipluk gitu ya. Sampai ke rumah Opa Yakub, mereka ketok-ketok pintu. Opa, tok 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 tok. Opa, ini kami datang nih Opa, gitu. Tungguin, kok nggak datang-datang? Akhirnya Om Yusuf buka pintunya. Udah buka pintunya, masuk ke dalam. Nah, Efraim sama Manasye masuk ke dalam ya. Opa, kok Opa nggak kelihatan, kemana ya? Cari-cari, akhirnya ketahuan. Ternyata Opa Yakub ada di tempat tidur. Ngapain Opa Yakub di tempat tidur? Opa Yakub lagi bobo, ya lagi boboan begitu. Pas dia dengar ada suara yang datang, dia bangun. Terus apa dia bilang? Oh, ada cucu saya datang. Wah, Opa Yakub senang sekali. Terus dia bilang apa? Cucu sini cu, deket-deket sama Opa. Opa mau berdoa buat kamu. Udah lama nih, Opa nggak pernah ketemu sama kalian, kata Opa Yakub ya. Sini deket-deket cu, gitu. Terus Om Yusuf tahu anaknya Manasye sama Efraim itu dipanggil sama Opa Yakub. Ayo deket-deket sama Opa. Terus karena Om Yusuf tahu nih si Opa Yakub mau berdoa untuk Manasye dan Efraim. Manasye dan Efraim disuruh deket-deket sama Opa Yakub. Pada saat Opa Yakub mau berdoa, kan Opa Yakub mau memberkati. Kalau memberkati, biasanya tangan kanan ditaruh ke atas kepala, tangan kiri juga ditaruh di atas kepala ya adik-adik ya. Tapi biasanya tangan kanan itu ditaruh di atas anak yang pertama. Nah, pada saat Om ini mau berdoa, Opa Yakub kan matanya udah nggak gitu jelas karena udah tua ya. Opa Yakub taruh tangan kanannya di atas Efraim, terus tangan kirinya di atas Manasye. Padahal Manasye itu kokonya. Nah, si Om Yusuf ngelihat begitu, tangannya dibetulin, kan tadinya begini ya, dibetulin sama Om Yusuf, ditaruh tangannya yang benar. Tangannya kepalanya Manasye dipakai tangan kanan, Efraim pakai tangan kiri. Tapi Opa Yakub tetap belokin lagi tangannya, jadi miring lagi. Akhirnya si Opa Yakub berdoa. Dia memberkati, kamu jadi bangsa yang besar, kamu menjadi anak yang pintar, kamu akan memimpin, kamu akan sehat gitu ya. Semua diberkati yang bagus-bagus. Akhirnya setelah berdoa, Opa Yakub bilang apa? Saya senang sekali kalian datang nengokin saya hari ini, kata Opa Yakub. Tapi setelah itu si Om Yusuf bingung ya. Dia tanya sama papanya, Papa, kenapa kok waktu Papa memberkati Manasye sama Efraim, kok tangan Papa terbalik? Harusnya kan tangan kanannya di atas kepala Manasye gitu. Terus papanya bilang gitu, gak apa-apa, karena apa? Efraim itu diberkati oleh Tuhan. Efraim akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan menjadi bangsa yang kuat katanya. Tapi Manasye pun juga akan diberkati. Manasye juga menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang kuat, bangsa yang besar gitu. Akhirnya Papa Yusuf senang, dia bilang apa yang penting Opa Yakub sudah berdoa untuk anak-anak saya gitu. Kenapa Opa Yakub berdoa untuk anak-anaknya, untuk anak-anaknya dan cucu-cucunya juga? Karena Opa sudah sangat tua dan Opa itu percaya bahwa Tuhan menyertai dia sampai sedemikian tua, sampai mereka bisa ketemu sama cucu-cucunya itu. Dan Opa Yakub sangat senang ya adik-adik ya, karena Tuhan menyertai mereka. Nah adik-adik, siapa di sini yang juga suka diberkati sama opa-opanya? Suka didoain sama opa-opanya? Ada nggak? Ada ya. Nah, kalaupun misalkan opanya belum kenal Tuhan, nggak apa-apa. Nanti kamu yang berkati opa-opa kamu, berkati oma, berkati mama, berkati papa ya. Oke adik-adik, hari ini ayat hafalannya ada dari Imamat 26 ayat 12. Oke. Nah,
Imamat 26 ayat 12. Bunyinya apa? Akunya Tuhan ya. Tuhan akan hadir di tengah-tengah kamu. 26 ayat 12. Bunyinya apa? Akunya Tuhan ya. Tuhan akan hadir di tengah-tengah kamu. Imamat 26 ayat 12. Tuhan akan hadir di tengah-tengah kamu. Hafalin ya hafalannya ya. Dan jangan lupa minta papa mama rekamin dan kirim supaya kamu bisa mendapat bonus karena kamu membaca ayat hafalan. Oke adik-adik, jaga kesehatan, tetap taat, tetap banyak berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, dadah.